Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah taala jami'a. Sebelumnya mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada siang hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk aktivitas duniawi kita, masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang terpenting adalah sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan salat zuhur secara berjamaah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Insyaallah ta'ala pada pertemuan kita kali ini kita kembali akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad, buah karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. InsyaAllah ta'ala kita masih berada pada bab yang kelima, yaitu babu jazail walidain, yaitu bab membalas budi kepada kedua orang tua kita. Taib, pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membacakan beberapa hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada hadis yang selanjutnya. Taib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abdurrahman bin Syaibah qala, Abdurrahman bin Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami, beliau berkata, akhbarani ibnu Abi Al-Fudaik, jadi ibnu Abi Al-Fudaik telah memberi kabar kepada kami, haddatsani Musa telah menceritakan kepada aku an Abi Hazim anna Aba Murrah maula Ummi Hani binti Abi Thalib akhbarahu, bahwasanya Abu Murrah maula Ummi Hani, jadi bekas budaknya Ummu Hani binti Abi Thalib akhbarahu, telah memberikan kabar kepada beliau, annahu rakiba ma'a Abi Hurairah ila ardihi bil Aqiq, bahwasanya beliau pernah suatu ketika mengendarai kendaraannya ke tempatnya Abu Hurairah
tempat itu bernama Al-Aqiq. Ya, fa idza dakhala ardahu saha bi'ala sautihi. Maka ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sudah mendekati rumah ibunya di Al-Aqiq itu, beliau berteriak dengan suaranya yang keras, ya. Apa yang beliau katakan? Assalamu alaiki wa rahmatullahi wa barakatuh ya ummata. Ya, jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memberi salam kepada ibunya dari mendekati pintu rumahnya. Beliau berteriak, ya, beliau mengangkat suaranya dengan suara yang keras. Beliau mengatakan assalamu alaiki wa rahmatullahi wa barakatuh ya ummata. Ya, wahai ibuku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu kira-kira. Ya, takulu, lalu kemudian ibunya menjawab, ya, ibunya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu menjawab, wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dijawab salamnya Abu Hurairah dijawab oleh ibunya. Kemudian kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, ya, rahimakillahu kama rabbaitani shaghira. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Anda wahai ibuku sebagaimana Anda, ya, merawat saya, mengasuh saya, ya, dari kecil, mengasihi saya dari kecil. Ya, jadi kita perhatikan di sini, ya, bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memberikan contoh kepada kita, ya, bahwa ketika hendak memasuki rumah ibunya, beliau memberikan salam terlebih dahulu. Afwan, ini bisa dikecilin enggak agak? Apa dia? Bisa di setel, kayaknya agak ini ya, mengganggu ya. Taib. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia memberikan salam kepada ibunya dari jauh, ya. Kita kadang-kadang ikhwas sekalian, banyak di antara kita kalau masuk ke rumah orang lain, ya, itu masya Allah salamnya fasih, ya. Akan tetapi ketika masuk ke rumah orang tua kita, ke rumah ibu kita, ke rumah ayah kita, terkadang kita nyelonong baik istilahnya kalau kata orang. Jadi bila salam wala kalam, masuk aja, buka pintu begitu aja, jadi nggak mengucapkan salam. Nah, Abu Hurairah di sini, karena ini banyak di antara kita yang seperti itu. Kalau rumah orang lain salamnya fasih, akan tetapi kalau masuk rumah sendiri, masuk rumah orang tua kita, rumah kita sendiri, kita tidak mengucapkan salam. Nah, perhatikan di sini, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari jauh itu beliau sudah berteriak, sudah mengangkat suaranya, assalamu alaiki ya ummata, ya, keselamatan bagimu wahai ibuku. Ya, kemudian setelah dijawab, salamnya dijawab oleh ibunya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mendoakan ibunya, ya. Dan ini juga banyak yang hilang dari kita. Ya, sebagai seorang anak, banyak yang hilang dari kita. Banyak di antara kita dengan fasihnya, ya, mendoakan teman-temannya. Ya, kalau ketemu teman-temannya, barakallahu fiik, jazakallah khair, gitu kan, fasih ngomongnya. Akan tetapi, ya, coba kita koreksi diri kita. Berapa kali kita sudah mengucapkan jazakallahu khair kepada ayah kita? Sudah berapa kali kita mengucapkan jazakillahu khairan kepada ibu kita? Ya, sudah berapa kali kita mengatakan kepada ibu kita rahimakillah ya ummi, gitu kan, seperti itu. Atau rahimakallah ya abi. Sudah berapa sering kita mengucapkan kalimat tersebut? Kalau teman-teman kita jangan ditanya lagi, kita fasih, gitu kan, mengucapkan itu. Nggak usah jauh-jauh. Bahkan kita nih sebagai yang punya istri, itu mungkin bisa dihitung jari, ya, mengucapkan kepada istrinya jazakillah khair atau barakallahu fiik, gitu. Ya, yang ada cuek-cuekan aja, makasih, gitu, ya. Atau apalah bahasanya sehari-hari. Tapi jarang di antara kita yang mengucapkan, memberikan doa-doa seperti itu, jazakillah khair. Begitu pula sebaliknya, seorang istri kepada suaminya, jazakallah khair wahai suamiku. Itu jarang di antara kita yang seperti itu, ya. Nah, di sini Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau sering mengunjungi ibunya, ya. Beliau adalah orang yang sangat berbakti, seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Akan tetapi perhatikan, ya. Jadi Maula Ummu Hani di sini menceritakan ketika beliau membersamai Abu Hurairah, beliau menceritakan bahwa Abu Hurairah dari kejauhan itu sudah mengucapkan salam, ya, assalamu alaiki ya ummata. Lalu kemudian setelah salamnya dijawab oleh ibunya, ya, beliau mendoakan ibunya, rahimakillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau wahai ibuku, rabbaitini shaghira, yang engkau mengasihi aku, yang engkau merawat aku sejak kecil. Ini doanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kepada ibunya. Taib. Kemudian ibunya, ya, beliau radhiyallahu taala anha juga mendoakan Abi Hurairah.
Ya, beliau mengatakan kepada Abi Hurairah, "Ya bunayya, wa anta fajazakallahu khairan wa radiya anka." Ya, jadi beliau juga mendoakan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, banyak kalau kayak ibu kita ya mohon maaf, mungkin kalau ibu kita ya wajar lah ya. Karena mungkin ibu kita jarang mendengarkan kalimat-kalimat jazakallah khair, barakallahu fiik. Apalagi mungkin ibu kita belum ikut kajian gitu kan. Dan kita juga nggak pernah ngajarin ibu kita. Ya, jadi terasa asing di telinga ibu kita. Oke lah kalau ibu kita. Ya, akan tetapi kita yang sudah mungkin setiap pekan ngaji, menuntut ilmu gitu, jangan sampai nggak terucap kata-kata itu ketika kita bertemu dengan ayah kita, ketika kita bertemu dengan ibu kita. Ya, rahimakillah ya ummi gitu kan, atau rahimakallah ya abi, jazakillah khair ya ummi, jazakallah khair ya abi, seperti itu. Jadi ini kita ucapkan sebagaimana yang dicontohkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kepada ibunya. Ya, beliau mengatakan wa anta fajazakallahu khairan wa radiya anka. Ya, perhatikan ibunya di sini mengucapkan kata radiya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi engkau. Ya, wahai Abu Hurairah, wahai anakku, ya. Dan kita ya, di antara kewajiban kita ya, orang-orang muslim yang datang belakangan ini, di antara kewajiban kita adalah mendoakan ya at-taradi istilahnya. Jadi kita mendoakan, kita mengucapkan ya radhiyallahu anhu. Ya, misalnya kita menyebutkan nama nama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, maka kita mendoakan radhiyallahu taala anhu. Itu di antara kewajiban kita. Jadi mendoakan ya orang-orang kita yang datang belakangan, ya, di antara kewajiban kita adalah memohonkan ampun para sahabat, kemudian mendoakan mereka. Kita mengucapkan ketika menyebutkan nama mereka, maka kita mendoakan mereka radhiyallahu anhu, ya. Banyak di antara kita yang ketika menyebutkan nama sahabat seperti ketika menyebutkan nama temannya, ya. Nama temannya misalnya Zaid, ya, ketika menyebutkan nama sahabat juga Zaid gitu kan, seperti itu, tidak mengucapkan radhiyallahu anhu. Ya, padahal di antara kewajiban kita terhadap sahabat radhiyallahu taala anhum adalah mendoakan keridhaan, ya, memintakan, ya, memohonkan untuk mereka keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan yang miris sekali kalau para dai, ya, dai yang seharusnya memperlihatkan contoh kepada mad'unya, justru ketika mereka menyebutkan nama sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in, tidak pernah terucapkan kata radhiyallahu taala anhu. Misalnya ada yang menyebutkan nama Abu Bakar misalnya. Ya, ketika mereka menyebutkan nama Abu Bakar ya seperti itu aja. Ya, atau misalnya di tulisan ya Abu Bakar RA gitu kan, seperti itu. Ya, RA gitu. Padahal apa susahnya kita menulis radhiyallahu anhu. Jadi kalau misalnya sahabiah kita katakan radhiyallahu anha. Itu tidak susah, ya. Yang ada adalah kita malas, ya, dan kita tidak menghargai mereka. Nah, di antara kewajiban kita muslim yang datang belakangan ini adalah mendoakan mereka keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kata ibunya selanjutnya, ya, wa fajazakallahu khairan wa radiya anka kama barartani kabiran. Sebagaimana wahai anakku engkau berbakti kepadaku di saat aku sudah tua. Ya, jadi ini kita lihat ya bagaimana anak dan ibu ya yang mengerti sunnah lalu kemudian mengamalkan sunnah tersebut. Si anak mendoakan ibunya ya dengan doa rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula sebaliknya si ibu mendoakan rahmat, mendoakan kebaikan, mendoakan keridhaan kepada anaknya tersebut. Ya, dan ini yang harus kita praktekkan. Ya, paling tidak kalau misalnya ibu kita belum terbiasa karena ibu kita mungkin nggak datang nggak hadir di kajian, jadi nggak paham yang seperti ini, kita ajarkan kepada ibu kita secara pelan-pelan, ya. Atau misalnya paling tidak kalau ibu kita belum bisa mengucapkan kata-kata yang seperti ini, paling tidak kita yang memperlihatkan contoh kepada ibu kita. Mungkin kalau ibu kita sudah sering mendengarkan kalimat-kalimat doa seperti ini, maka terbiasa di telinga beliau, maka bisa jadi lama kelamaan beliau juga mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti ini. Tapi ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pindah ke bab selanjutnya ya. Baik, kita pindah ke bab selanjutnya yaitu bab ke-6 ya. Bab ke-6 bab uquqil walidain. Ya, bab durhaka kepada kedua orang tua. Ya, bab durhaka kepada kedua orang tua ini penting untuk kita ketahui. Ya, karena nanti juga akan kita pelajari bahwa di antara dosa yang tidak ditangguhkan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya,
yang diantara dosa yang tidak ditangguhkan hukumannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai nanti di akhirat adalah apa? Uququl walidain. Ya, jadi kalau ada anak, wa na'udzubillah, ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, kedua orang tuanya atau salah satu di antara kedua orang tuanya, maka percayalah dosanya tersebut tidak akan ditangguhkan sampai di akhirat. Ya, ada saudara kita kejadian ya, semoga Allah mengampuni beliau. Ya, saudara kita ini seorang penghafal Al-Qur'an. Ya, seorang penghafal Al-Qur'an. Nah, saudara kita ini entah mengapa ya perantau gitu ya, perantau ketika awal merantau itu dalam rangka untuk menuntut ilmu gitu kan. Tapi setelah selesai menuntut ilmu kerja ya, dan beliau adalah seorang penghafal Quran. Semoga Allah merahmati beliau. Ya, entah mengapa kok lama kelamaan kok menghindar ngeles dari orang tuanya. Jadi kalau misalnya di telepon dia tidak angkat, lama-lama ketika ibunya atau ayahnya sudah tahu nomor teleponnya diganti. Sampai ibunya sering titip pesan kepada teman-temannya yang ada di Jakarta, ya. Kalau ketemu samperin, kalau ketemu suruh telepon ke saya. Ya, kalau disamperin, didatengin sama teman-temannya, ketahuan kontrakannya, dia pindah lagi. Begitulah seterusnya. Sampai akhirnya terucap dari mulut ibunya itu kata-kata, ini anak masih hidup apa sudah mati gitu kan, seperti itu. Sampai ibunya mengucap seperti itu. Ya, qadarullah tidak lama setelah itu kejadian. Ya, jadi si anak ini pulang ke kampung istrinya ya dalam rangka suatu urusan ya, qadarullah ke daerah Sukabumi naik motor. Ya, kalau tidak salah itu juga pertama kalinya beliau naik motor ya keluar kota. Biasanya hanya di seputar-seputar dalam kota saja. Mungkin karena ada keperluan akhirnya dia harus ke Sukabumi naik motor. Ya, pulang dari Sukabumi ya, ketika sampai di tanjakan di di Parung Kuda kalau nggak salah ya, ada daerah di situ. Dia dia mau nyalip truk pasir, tahu kan truk pasir itu yang 10 roda yang berat itu dari arah sana. Mungkin pas mau nyalip dari depan mungkin ada bus atau ada mobil apalah gitu. Ya, subhanallah, ketika dia terjatuh, motornya mental keluar. Ya, ini orang mentalnya ke dalam sampai terlindas mobil. Dan subhanallah, itu saking beratnya itu mobil truk, sampai sopir truk itu nggak ngeh kalau dia sudah melindas orang ini. Ya, sampai katanya, saya nggak apa-apa cerita ya. Ini buat pelajaran buat kita semua, bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Ya, sampai katanya kakinya itu keselip di antara dua ban itu. Sampai yang teriak itu tukang orang-orang ojek, abang-abang ojek di situ teriak suruh berhenti, itu mobilnya ngelindas orang gitu, seperti itu. Subhanallah. Ya, dan ketika saya sendiri menengok jenazahnya, ya subhanallah, ya itu dari perut ke atas itu masya Allah kayak tidak ada luka, tapi dari bawah dari pusar ke bawah itu hancur, ya itu hancur kelindas mobil. Saya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin karena hafalan Al-Qur'annya, mohon maaf, mungkin karena hafalan Al-Qur'annya sehingga ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hanya bisa mengambil pelajaran dan saya teringat hadis Rasulullah SAW ya yang mengatakan bahwasanya salah satu dosa yang tidak ditangguhkan nanti sampai di akhirat adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ya, dan ini pelajaran buat saya pribadi dan buat antum semua. Dan jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Ya, ini benar kejadian seperti ini dan saya lihat sendiri. Ya, dan sungguh benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bahwa salah satu azab yang tidak ditangguhkan sampai di akhirat nanti adalah durhaka kepada orang tua. Ya, dan jangan sampai kita mengalami ini semua. Taib, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang kita memasuki bab uquqil walidain, bab durhaka kepada kedua orang tua. Taib, qala Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musaddad. Ya, Musaddad menceritakan kepada kami, haddatsana Bishr bin Mufaddal. Ya, Bishr bin Mufaddal menceritakan kepada kami, haddatsana Al-Jurairi ya an Abdurrahman an Abi Bakra an abihi radhiyallahu anhu qala. Ya, jadi Al-Jurairi ya menceritakan dari Abdurrahman ya dari Abu Bakra an abihi dari ayahnya radhiyallahu anhu qala. Jadi hadis ini datang dari sahabat mulia Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya.
Taib, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada para sahabat. Ini diantara uslub pengajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebagai seorang orang tua atau sebagai seorang guru kita harus tiru. Ya, di antara uslub cara mengajarnya Rasulullah SAW. Sehingga apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu diperhatikan oleh orang yang mendengarnya. Atau ketika Rasulullah SAW menyampaikan suatu perkara, ya Rasulullah memakai uslub ini. Yang dengan uslub ini, ya mada'unya al-mustami'un, orang-orang yang mendengarkan perkataan Rasul, orang-orang yang mendengarkan apa yang akan diucapkan oleh Rasulullah, itu betul-betul mereka memperhatikan. Ya. Taib, Rasulullah SAW mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kalau bahasa bebasnya, mau nggak sih kalian aku tunjukkan ya rajanya dosa besar yang terbesar. Ya, kalau kayak Rasulullah langsung menyebutkan, itu mungkin orang yang mendengarnya kurang perhatian. Ya, walaupun kita nggak bisa katakan seperti itu. Akan tetapi inilah uslubnya. Jadi kalau misalnya Rasulullah katakan, ya dosa besar yang terbesar itu 1, 2, 3, 4 itu kurang. Ya, mungkin kurang diperhatikan oleh orang. Akan tetapi Rasulullah memulai dengan pertanyaan. Rasulullah SAW mengatakan, ala unabbiukum, mau nggak sih aku tunjukkan kepada kalian bi akbaril kabair, ya rajanya dosa besar yang terbesar. Ya, sama kalau antum sebagai seorang ustadz dan ustadzah, guru gitu kan, ya mengajarkan kepada murid, beda kalau kita langsung terangkan kepada murid. Ya, akan tetapi kalau murid misalnya belum terkonsentrasi, masih ngobrol, yang satu masih ngobrol, yang satu masih lari sana lari sini, kemudian kita tanya dulu murid-murid kita. Ya, apalagi kalau misalnya kita sediakan hadiah. Ya, itu mereka fokus terhadap apa yang akan kita tanyakan. Ya, apa yang akan kita sampaikan. Nah, Rasulullah mempergunakan uslub ini. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kalau sama anak-anak kita mungkin mau enggak gitu. Pak guru atau bu guru ya sampaikan yang mana kalau kalian lakukan nanti kalian masya Allah gitu. Ya, mereka pasti mengatakan mau gitu kan gitu. Jadi mereka perhatian. Beda kalau kita langsung menyampaikan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu beda. Ya, nah ini uslub yang dipergunakan oleh Rasulullah SAW yang harus kita tiru. Kata Rasulullah, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau nggak sih aku tunjukkan kepada kalian derajanya dosa besar atau dosa besar yang terbesar. Ya, jadi dosa besar itu kan bertingkat-tingkat. Ya, dosa besar itu bertingkat-tingkat. Dosa besar kemudian ada lagi tingkatannya dosa besar yang terbesar. Ya, salasan. Kemudian Rasulullah mengulangi 3 kali. Ya, jadi ini juga uslubnya Rasulullah SAW diulangi agar supaya orang bisa paham, agar supaya orang bisa ngasih perhatian. Jadi diulangi, jangan hanya cuma sekali saja. Rasulullah mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang terbesar? Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian rajanya dosa besar? Tentu saja sahabat yang mendengarkan pasti fokus. Ya, pasti antusias untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, dan benar saja para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in mengatakan, bala ya Rasulullah. Tentu saja mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yang pertama, kata beliau, al-isyraku billah. Jadi beda kan? Andai Rasulullah langsung mengatakan dosa besar yang terbesar adalah mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, 2 begini, 3 begini dan seterusnya, itu berbeda. Akan tetapi sahabat semua sudah fokus. Ya, sudah memperhatikan apa yang hendak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula lah halnya ketika kita hendak menyampaikan sesuatu yang penting, ya, perkara yang penting kepada anak-anak didik kita, kepada murid-murid kita. Insyaallah ini akan mendatangkan dampak yang sangat besar. Ya, jadi jauh lebih berpengaruh daripada langsung kita menyampaikan perkara penting tersebut kepada anak didik kita. Ya, taib, kata Rasulullah SAW, yang pertama adalah al-isyraku billah. Ya, yang pertama adalah mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dosa besar yang terbesar, rajanya dosa besar. Ya, bahkan kalau antum mau tahu, syirik itu terbagi berapa? 2. Syirik apa? Nama syirkul akbar wa syirkul asgar. Bahkan syirik al-asgar, asyirkul asgar itu lebih besar daripada dosa besar lainnya. Ya, jadi jangan terperdaya dengan kata sogirnya ya, dengan kata asgarnya. Syirik kecil ini jangan.
Ya, perhatikan dosa kecil, ya afwan, asyirkul asgar, syirik kecil itu walaupun namanya kecil akan tetapi derajatnya lebih besar daripada apa? Daripada dosa besar lainnya. Jadi hati-hati. Jangan terperdaya dengan kata kecilnya, ya. Akan tetapi lihat kata syiriknya. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, ini dosa besar yang terbesar. Ya, kalau kata Luqmanul Hakim kepada anaknya dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Luqman, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah merupakan kezaliman yang besar. Ya, kenapa syirik itu adalah merupakan kezaliman yang terbesar? Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, lalu kemudian kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas-jelas ya, sesuatu tersebut adalah merupakan makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena semua selain Allah Subhanahu wa taala adalah siapa? Adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin, mana logika kita? Mana akal sehat kita menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Andai misalnya ya yang kita sembah tersebut juga memberikan rezeki kepada kita, ya, ada sahamnya dalam rangka menciptakan kita, ada sahamnya dalam rangka memberikan kita rezeki, ya, ada sahamnya nanti dalam rangka memasukkan kita ke dalam surga misalnya, maka bolehlah kita sembah sesuatu tersebut, ya. Akan tetapi semuanya itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita menyembah sesuatu, ya, beribadah kepada sesuatu yang mana sesuatu tersebut adalah juga makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa syirik itu disebut sebagai apa? Ya, syirik itu disebut sebagai kezaliman yang terbesar. Ya, kezaliman yang terbesar adalah mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian, ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ketika turun ayat ini, ya, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ya, saya tanya sama antum, ayat ini ketika diturunkan kepada siapa pada saat itu? Kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Perhatikan pada poin ini, ya. Mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Maka Allah katakan ulaika lahumul amnu, bagi mereka keamanan yang pertama. Yang kedua wahum muhtadun, dan bagi mereka petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum dengarkan ayat ini, ya, kalau kita dengarkan ayat ini, ya, kita cengar-cengir aja kan, nggak ada getarannya dalam hati kita kan, ya, yang mau ketawa-ketawa, yang mau bercanda-bercanda, yang mau ngerumpi-ngerumpi. Coba apa yang antum tangkap dari ayat ini? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, yang tidak mencampurkan keimanan mereka bidzulmin, dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka keamanan. Yang kedua wahum muhtadun, dan bagi mereka petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sama antum, ketika antum mendengarkan ayat ini, apa reaksi antum? Allah mengatakan orang beriman tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Saya tanya sama antum, ada nggak di antara kita yang yang tidak pernah berbuat kezaliman? Ada nggak? Angkat tangan. Ya, nggak ada. Dalam sehari kita nggak bisa hitung kezaliman kita. Ya, melihat sesuatu yang haram, zalim kan? Ngomongin orang, zalim kan? Ya, melangkah ke tempat yang haram, zalim. Ya, tangan kita melakukan sesuatu yang haram, zalim kan, seperti itu. Para sahabat ketika mendengarkan ayat ini, syaqqa dzalika sahabat itu merasa berat gitu loh. Ya, kemudian mereka saling bertanya antara sahabat yang satu dengan yang lainnya. Ya, mereka bertanya begini, man minna, siapa di antara kita la yadzlim nafsahu, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Ya, karena itu yang mereka pahami, orang-orang yang beriman, ya, tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Ya, mereka beriman, iya, akan tetapi siapa di antara mereka menyadari, karena mereka juga manusia biasa, mereka menyadari siapa sih man minna la yadzlim nafsahu,
Ya ayyuna la yadhlim nafsahu. Siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Ya mereka juga manusia biasa. Mereka sadar bahwa mereka juga banyak kekurangan. Mereka sering menzalimi dirinya. Bahkan mereka menyadari mungkin setiap harinya kita menzalimi diri kita sendiri. Ya, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi diri kita? Nah, kalau begitu, maka kita tidak mendapatkan apa? Yang pertama, kita tidak mendapatkan keamanan. Yang kedua, kita tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka pikirkan. Siapa di antara kita yang tidak mencampurkan keimanannya dengan apa? Dengan kezaliman. Nah, maka mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka datang dengan membawa sejuta kegalauan mereka, kerisauan mereka, kekhawatiran mereka, ketakutan mereka. Itulah para sahabat. Ketika turun ayat-ayat yang seperti ini, mereka hatinya bergetar, mereka hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda kayak kita. Kalau kita dibacakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita masih sempat-sempatnya bercanda, kita masih sempat-sempatnya ketawa. Bahkan ada yang ketika disampaikan ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, masih sempat-sempatnya ngerumpi. Banyak di antara kita yang seperti itu. Perhatikan sahabat, turun ayat mereka galau. Ya, mereka galau, mereka datang kepada Rasulullah SAW. Apa yang mereka katakan kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, ayyuna la yadhlim nafsahu. Wahai Rasulullah, siapa sih di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Maka Rasulullah SAW tersenyum. Ya, kemudian beliau menjawab, ya, laisal ladzi kama ta'nun. Bukan seperti yang kalian pahami. Bukan seperti itu penafsirannya. Ya, kata Rasulullah, ala tasma'u qaula 'abdis shalih. Tidakkah kalian pernah mendengarkan perkataan hamba yang soleh dalam Al-Qur'an surah Luqman, innasyirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adzalakezaliman yang besar. Maka kata Rasulullah, yang dimaksudkan ayat ini apa? Kesyirikan, bukan kezaliman yang seperti kalian pahami. Ya, kalau misalnya kezaliman seperti juga yang kita pahami, ya, ghibah, zalim, ya, melangkah ke tempat haram, zalim, melihat sesuatu yang haram, zalim dan lain sebagainya. Siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Ya, setiap kita pasti pernah menzalimi dirinya sendiri. Bahkan mungkin ada di antara kita dalam sehari ratusan kezalimannya. Baik kezaliman yang berkenaan dengan dirinya, kepada Robnya dan kepada orang lain. Ya, akan tetapi kata Rasulullah, bukan ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman tidak mencampurkan keimanan mereka dengan apa? Dengan kesyirikan. Bagi mereka keamanan dan mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan masalah tauhid ini ya agak panjang ya, dan mungkin akan ada pembahasan yang lain. Ini kita hanya sekedar mengupas kulit-kulitnya saja. Ya, berkenaan dengan hadis ini. Jadi yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-isyraku billah, mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu enggak definisi syirik di sini? Yang simpelnya saja. Nah, ya bisa juga ya. Banyak sebenarnya definisinya. Di antara definisinya yang paling bagus ya, yang biasa saya baca adalah taswiyatu ghairillah billah. Ya, fima huwa min khasaisillah. Itu yang paling bagus definisinya, ya. Jadi taswiyatu ghairillah, menyamakan selain Allah atau menyetarakan selain Allah billah, dengan Allah, fima huwa min khasaisillah, terhadap yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya berdoa. Ya, berdoa ini adalah kekhususan Allah. Benar enggak? Ya, enggak boleh kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Baik itu kepada seorang wali, seorang soleh, bahkan baik itu kepada Rasulullah SAW, kita berdoa kepada Rasulullah, maka kita telah mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah terjatuh kepada dosa besar yang terbesar. Rajanya dosa besar. Ya, kita telah terjatuh kepada dosa besar yang terbesar. Ya. Saya kan berdoa juga kepada Allah. Ya, saya hanya sekali-sekali berdoa kepada Rasulullah atau kepada orang soleh. Ini bukan syirik, namanya apa syirik ini? Justru itulah hakikat syirik. Ya, itulah yang disebut sebagai hakikat syirik. Ketika seorang berdoa kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sama antum, ya. Kaum musyrikin, orang-orang Quraisy, ya, kaum musyrikin Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya sama antum, apakah mereka berdoa kepada Allah atau tidak berdoa kepada Allah? Hah? Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga berdoa kepada Allah. Mereka juga berdoa kepada Tuhan-Tuhan mereka yang lain, kepada ilah-ilah mereka yang lain. Ya, yang tidak bisa mereka lakukan adalah apa? Tauhidullah. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang tidak bisa mereka lakukan. Jadi mereka menyembah, di samping mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, mereka juga berdoa, mereka juga menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka tidak mau mengucapkan apa? La ilaha illallah. Kenapa mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Karena mereka tahu konsekuensinya. Ya, mereka tahu makna daripada la ilaha illallah yang pertama. Dan mereka mengetahui konsekuensi daripada apa? La ilaha illallah. Ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, itu artinya 360 atau 350 lebih berhala yang ada di sekitar Ka'bah, saat itu juga mereka harus hancurkan, mereka harus binasakan. Ya, sebagai konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Berbeda dengan kita sekarang. Kalau kayak kita sekarang atau saudara-saudara kita sekarang kaum muslimin, ya, mereka fasih mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan ada di antara kita kaum muslimin yang sehari bisa mengucapkan puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan kalimat tauhid la ilaha illallah. Akan tetapi di pagi harinya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin di sore harinya dia datang kepada kuburan seorang wali, ya, kepada seorang orang soleh misalnya, lalu kemudian dia meminta hajatnya kepada orang yang sudah mati tersebut. Padahal dia pasti mengucapkan apa? Kalimat la ilaha illallah. Ini artinya dia tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Yang kedua, dia tidak mengetahui mengamalkan konsekuensi daripada la ilaha illallah. Ya, wa ta'ala. Ya, dalam Al-Quran dalilnya daripada definisi ini, ya, ada dalilnya dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat yang menjelaskan definisi ini. Jadi taswiyatu ghairillah billah, menyetarakan Allah billah dengan Allah, fima huwa min khasaisillah, terhadap kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tallahi inna kunna fi dhalalin mubin. Ya, demi Allah, dulu kami di dunia termasuk orang yang sangat sesat. Ya, kenapa kami sesat? Kata mereka, id nusawwikum bi rabbil alamin. Ketika kita menyamakan, menyetarakan kalian wahai sesembahan-sesembahan yang lain dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini di antaranya dalilnya. Taib, yang kedua, ikhwas kalian, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Perhatikan ya, lagi-lagi di sini setelah haknya Allah, ya, jadi larangan yang terbesar sudah pernah kita jelaskan ya. Larangan yang terbesar, larangan yang paling agung, kriminal yang terbesar yang ada di alam semesta ini adalah mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, setelah Rasulullah menyebutkan al-isyraku billah, dosa besar yang terbesar, rajanya dosa besar, menduakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua Rasulullah sebutkan wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua kita atau salah satu di antara kedua orang tua kita. Ya, ini menandakan bahwa durhaka kepada orang tua kita adalah merupakan dosa besar yang terbesar, bahkan menempati urutan kedua setelah mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, setelah kezaliman yang terbesar. Taib. Kemudian wajalasa wa kana muttaqian. Ya, wajalasa wa kana muttaqian. Tadinya Rasulullah, ya, tadinya ketika Rasulullah mengucapkan al-isyraku billah wa uququl walidain, kemudian Rasulullah SAW duduk. Yang tadinya Rasulullah sandaran gitu, ya. Duduknya sandaran, tiba-tiba Rasulullah berduduk, ya, duduk serius. Ya, wa kana muttaqian faqala wa jalasa. Beliau duduk. Wa kana muttaqian, tadinya beliau sandaran. Ya, faqala. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala wa qauluz zur. Ya, dan ketahuilah sumpah palsu. Ya. Kemudian Rasulullah menyebutkan al-isyraku billah, kemudian uququl walidain. Kemudian Rasulullah sebelum menyebutkan wa qauluz zur, ya, sumpah palsu, yang tadinya Rasulullah sandaran, kemudian Rasulullah, ya, duduk dengan serius. Kemudian Rasulullah mengatakan wa qauluz zur, dan sumpah palsu. Ya, qala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis ini, beliau berkata, famazala yukarriruha. Ya, dan senantiasa Rasulullah mengucapkan kata ini, ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur. Ketahuilah bahwa sumpah palsu, sumpah palsu, sumpah palsu. Jadi beliau mengatakan famazala yukarriruha. Rasulullah terus mengulangi perkataan ini hatta qulna laitahu sakat. Ya, sampai kami mengatakan, ya, bahwa alangkah baiknya kalau Rasulullah diam. Bukan berarti mereka bosan
mendengarkan nasihat atau wejangan, peringatan dari Rasulullah SAW, enggak. Akan tetapi mereka kasihan melihat Rasulullah SAW terus diulangi ucapan tersebut, diulangi dan diulangi. Ya, kata yang meriwayatkan hadis ini, ya, famazala yukarriruha, senantiasa terus menerus Rasulullah mengulangi perkataan ini hatta kulna, sampai kami mengatakan laitahu sakat, alangkah baiknya jika Rasulullah SAW diam. Taib, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Abdullah bin Amr, beliau berkata, Ja'a Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini hadis yang semisal ya, hadis yang senada ya. Faqala ya Rasulullah, maka si Arab Badui tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, mal kabair, apa sajakah dosa-dosa besar tersebut? Maka Rasulullah SAW menjawab, al-isyraku billah. Yang pertama adalah mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian ya, Arab Badui tersebut bertanya lagi, tsumma madza? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Ya, qala, maka Rasulullah SAW menjawab, tsumma uququl walidain. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian orang tersebut berkata lagi, tsumma madza? Kemudian apa wahai Rasulullah SAW? Ya, qala, maka Rasulullah SAW bersabda, al-yaminul ghamus. Ya, al-yamin al-ghamus. Qultu, aku bertanya kepada Rasulullah yang meriwayatkan hadis ini. Bertanya kepada Rasulullah SAW, wa mal yaminul ghamus? Wahai Rasulullah, apa itu sumpah yang menjerumuskan? Ya, maka Rasulullah SAW bersabda, alladzi yaktati'u malam ri'in muslimin wa huwa fiha kadhibun. Sumpah yang menjadikan ia mengambil harta seorang muslim, ia berdusta di dalam sumpahnya tersebut. Ya, jadi dengan sumpahnya tersebut dia berhasil merebut atau mengambil harta seorang muslim. Ya, ini dosa besar yang ketiga setelah mensyirikatkan Allah, durhaka kepada orang tua, yaitu bersumpah palsu. Jadi dia bersumpah al-yamin al-ghamus, ya, jadi dia bersumpah dalam rangka merebut haknya seorang muslim yang lain. Ya, jadi dengan sumpahnya tersebut dia berhasil merebut harta daripada kaum muslimin yang lainnya. Baik, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke bab yang ketujuh. Ya, babu la'anallahu man la'ana walidai. Ya, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Baik, berkata Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, su'ila Ali. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala pernah ditanya, hal khassakum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihin nasa kaffatan. Ali radhiyallahu taala itu pernah ditanyakan, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan untuk kalian sesuatu yang tidak dikhususkan untuk semua orang? Artinya, apakah Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat khusus, atau wejangan khusus, atau pesan khusus, atau wasiat khusus yang mana itu hanya diperuntukkan untuk kalian dan tidak diberikan, wasiat tersebut tidak diberikan kepada orang lain, kepada kebanyakan orang, jadi diperuntukkan untuk kalian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala menjawab, ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihin nas. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan untuk kita sesuatu yang tidak dikhususkan untuk orang lain. Artinya nggak ada yang disembunyikan, nggak ada yang disembunyikan. Jadi semua yang disampaikan kepada orang banyak, semua yang disampaikan ke kita juga disampaikan kepada orang banyak. Jadi tidak ada nasihat khusus, tidak ada wasiat khusus yang disampaikan kepada kita. Akan tetapi apa yang disampaikan kepada kita juga disampaikan kepada orang lain. Illa, kata beliau, kecuali ma fi qarabin saifi, kecuali sesuatu yang terdapat dalam sarung pedangku. Jadi ada catatan yang disimpan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ada catatan yang disimpan di dalam sarung pedangnya. Itulah yang khusus, kata Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma akhraja sahifatan fa idza fiha maktub. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengeluarkan sebuah catatan dari dalam dari dalam sarung pedangnya tersebut. Di catatan tersebut tertulis yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang
menyembelih tujuannya bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini adalah kesyirikan. Ya, ini adalah kesyirikan. Karena yang namanya menyembelih ini juga merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba menyembelih, ya, menyembelih sembelihan, maka hanya boleh dipersembahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan ada orang yang menyembelih lalu kemudian dia persembahkan misalnya kepada Nyai Roro Kidul atau kepada orang soleh yang sudah meninggal, ya, atau kepada para wali misalnya, maka sungguh dia telah mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini perkara berat. Perkara menyembelih ini adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tujuannya kepada Allah juga tujuannya misalnya kepada Nyai Roro Kidul misalnya, orang bilang Nyai Roro Kidul atau yang lainnya, atau kuburan yang dikeramatkan, gunung yang dikeramatkan, sungai yang dikeramatkan, pohon yang dikeramatkan, maka dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Dan ini adalah kesyirikan besar, asyirkul akbar. Kalau dia meninggal di atas dosanya tersebut, lalu kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillah, selama-lamanya. Tidak akan keluar dari neraka jahanam tersebut. Ya, selama-lamanya. Jadi ini bahaya. Ya, makanya ini dicatat oleh Ali radhiyallahu taala anhu, kemudian ditaruh ke dalam pedangnya. Ya, dilipat kemudian ditaruh di dalam sarung pedangnya. Yang catatan itu isinya adalah Allah Subhanahu wa taala melaknat, ya, orang yang menyembelih tujuannya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dalam kitab Az-Zuhad, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhala rajulun al-jannata fi dzubab. Ada seorang laki-laki yang masuk surga gara-gara seekor lalat. Ya. Wa dakhala rajulun an-nara fi dzubab. Dan ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam neraka gara-gara seekor lalat. Ya, tentu kita bertanya, kok bisa? Sahabat juga bertanya. Sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in bertanya, "Wa kaifa dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marra rajulani fi qaumin lahum sanam." Ada dua orang laki-laki, yang mana kedua orang laki-laki ini melewati suatu kaum, yang mana kaum yang mereka harus lewati tersebut itu lahum sanam, mereka mempunyai sesembahan, mereka mempunyai berhala, ya. Dan mereka para penduduk kampung tersebut itu tidak akan membiarkan ada orang yang lewat sebelum berkorban kepada berhalanya tersebut, kepada sesembahannya tersebut. Ya, jadi orang lewat di situ nggak bakal bisa dibiarkan lewat dengan selamat, ya, melintasi tempat tersebut sebelum dia berkorban untuk sesembahannya tersebut, untuk berhalanya tersebut. Ya, maka berkatalah mereka kepada laki-laki yang pertama, ya, apa yang mereka katakan? Qarib, berkorban kau kepada berhala kami, kepada Tuhan kami, kepada sesembahan kami. Maka si laki-laki pertama ini mengatakan, ma indi syai' li uqarrib, saya nggak punya sesuatu untuk saya korbankan. Ya, saya mau berkorban, ya, saya mau menyembelih. Akan tetapi saya nggak punya sembelihan, saya nggak punya sesuatu untuk saya korbankan kepada Tuhan kalian, kepada berhala kalian. Karena dia menganggap remeh, ya, dia menganggap remeh perkara ini. Mungkin dia pikir apa sih artinya, udah sembelih lewat selesai kan gitu. Ya, akhirnya kata orang-orang kampung tersebut, qarrib walau dzubaban, berkorbanlah walaupun dengan seekor lalat. Ya, sepele kan? Sepele nggak lalernya? Lalernya sepele nggak? Sepele banget lalernya. Ya, kemudian dia tangkap lalar, kemudian dia korbankan kepada sesembahan tersebut. Ya, fakhallu sabilahu, maka dia pun dibiarkan lewat. Kata Rasulullah, fadakhalan nar, dia masuk neraka. Mungkin kalau kayak kita, apalah arti seekor lalat gitu, udahlah yang penting bisa lewat kan gitu. Ya, kalau kayak kita, cuma ayam kok buat dipersembahin ke Nyai Roro Kidul. Ya, padahal kenyataannya nggak begitu kan, ternyata seekor sapi. Ya, apalagi seekor sapi gitu loh. Seekor kerbau yang terbagus, yang besar lagi, untuk gunung, untuk apa dan semacamnya. Subhanallah. Ya, orang-orang seperti ini tidak akan selamat dan terancam kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ya, di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ya, kemudian lelaki yang satu, kata mereka kepada lelaki yang satu lagi, qarib, sekarang kamu berkorban. Kata dia,
ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallah. Mohon maaf ya, saya nggak pernah berkorban kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun, nggak ogah. Ya, prinsip akidah saya nggak mungkin berkorban kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu kemudian kata Rasulullah, fadaraba unukahu, maka dia pun dipenggal lehernya, ya, fadakhalal jannah, maka dia pun masuk ke dalam surga. Subhanallah. Ya, ini perhatikan di sini. Ini betapa mahal seorang akidah seorang muslim itu. Taruhannya nyawa gitu kan, seperti itu. Ya, dia rela taruhannya lehernya dia. Ya, agar supaya dia tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan seekor lalat. Ya, kadang-kadang kalau kita sekarang itu memandang remeh yang namanya kesyirikan. Ya, mohon maaf ya, seperti misalnya ya, hati-hati kita dan anak-anak kita. Kayak ramalan-ramalan misalnya. Hati-hati antum, apalagi yang suka pegang gadget. Itu kan suka ada ramalan-ramalan bintang, itu hati-hati. Ya, antum hati-hati. Iseng lihat gitu. Gemini, ini aneh banget ini. Orangnya baik hati, suka menabung, tidak sombong gitu kan. Aneh banget ini. Percaya antum? Kata Rasulullah SAW, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Antum lihat gitu kan, antum sengaja lihat. Antum lihat. Ana nggak percaya, nggak diterima sholat antum 40 hari 40 malam. Ya, kalau begitu nggak usah sholat sekalian capek-capek, pasalnya kena 2. Ya, meninggalkan sholat dan di antaranya antum meninggalkan sholat, antum kena pasal 1 lagi. Ya, yaitu dosa besar meninggalkan sholat. Jadi hati-hati. Ya, kita sekarang ini harus berhati-hati, banyak kesyirikan. Ya, baik itu kesyirikan yang bersifat, mungkin kalau yang masih sifatnya yang kuno-kuno itu mungkin kita paham lah ya. Akan tetapi hati-hati dengan syirik-syirik kontemporer. Ya, ini yang harus kita waspadai. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini ya. Udah 1:30. Mungkin juga di antara antum ada yang mau ditanyakan. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang keliru. Yang salah dan yang keliru itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Sementara yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz. Wa fiik barakallah. Ustadz, mana yang lebih utama, ucapan syukran atau jazakallahu khairan? Ini pertanyaan pekan kemarin ya, yang belum sempat kita jawab. Ya, taib. Mana yang lebih utama, ucapan syukran atau jazakallahu khaira atau jazakillahu khaira? Ya, mana yang lebih utama ini? Jangan bilang dua-duanya. Kalau dua-duanya nggak ada yang lebih utama dong, sama-sama. Yang lebih utama, ya tentu saja yang lebih utama adalah jazakallahu khaira atau jazakillahu khaira. Ya, karena kenapa? Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi." Barang siapa ada seorang hamba yang melakukan kebaikan kepada dia, maka hendaklah dia berkata kepada orang yang berbuat kebaikan tersebut, jazakallahu khaira. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas engkau dengan kebaikan. Ya, perhatikan di sini ya. Khairan di sini, ya jazakallahu khairan. Khairan di sini dalam bentuk nakirah. Ya, kalau yang belajar bahasa Arab itu pasti paham. Dalam bentuk nakirah. Jadi Rasulullah tidak katakan jazakallahu al khairah. Bukan dengan ma'rifah, bukan dengan pakai alif lam. Akan tetapi di sini dengan nakirah, dengan tidak memakai alif lam. Ya, itu artinya di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita mendoakan saudara kita dengan kebaikan apapun itu. Dalam bentuk apapun itu, bukan hanya dalam bentuk-bentuk tertentu saja. Ya, akan tetapi semua bentuk kebaikan. Ya, Rasulullah mengajarkan kepada kita jazakallahu khairan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas engkau dengan berbagai macam kebaikan, berbagai macam jenis kebaikan. Jadi bukan jenis-jenis kebaikan tertentu. Ya. Taib. Faqad kata Rasulullah, faqad ablagha fis sana. Maka sungguh ia telah benar-benar menyampaikan rasa terima kasihnya. Ya. Kalau syukran itu kan uruf ya. Kalau kayak kita bahasa kita terima kasih gitu ya. Kalau bahasa kita terima kasih, syukran kalau dalam bahasa Arab. Ini uruf, adat kebiasaan bermuamalah kepada sesama manusia, berterima kasih kan seperti itu. Ya. Akan tetapi kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan kepada orang yang berbuat baik kepadanya jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana, maka sungguh ia telah benar-benar menyampaikan rasa terima kasihnya. Artinya dia juga sudah mewakili apa? Syukran itu. Ya. Kalau orang mengatakan syukran, belum tentu dia mendoakan doa kebaikan jazakallahu khairan. Akan tetapi ketika dia mengatakan jazakallahu khairan atau jazakillahu khairan, itu sudah mewakili apa? Mewakili syukran. Akan tetapi kata syukran tidak bisa mewakili apa? Jazakallahu khairan atau jazakillahu khairan. Ya, ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu pernah suatu ketika mengucapkan kalimat ini kepada kaum Ansar. Ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya membagi-bagikan makanan kepada kaum Ansar. Ya, lalu kemudian ya Usaid bin Hudair radhiyallahu taala anhu al-Ansari, ya, seorang Ansar. Beliau mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya jazakallahu khairan ya Nabi Allah. Ya, beliau mengucapkan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa antum ma'syaral ansar fajazakumullahu khaira." Dan antum wahai kaum Ansar, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kalian dengan kebaikan. Jadi ini juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian ini juga diperhatikan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in. Pernah seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Arab Badui tersebut ya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jazakallahu khairan faqad afaita wa atyabta." Ya, si Arab tersebut mengatakan, "Wahai Rasulullah, jazakallahu khairan." Ya, karena sungguh wahai Rasulullah engkau telah menepati janji dan engkau telah berbuat baik kepada kami. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ulaika khiyaru ibadillahi indallah yaumal qiyamah al-mufuna al-mutibun." Mereka adalah para hamba Allah Subhanahu wa taala, pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang menepati janjinya dan berbuat baik. Ya. Usaid bin Hudair radhiyallahu taala anhu juga pernah mengatakan ini kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, beliau mengatakan, "Jazakillahu khaira." Ya, wahai Ummul Mukminin, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas Anda dengan kebaikan. Fa wallahi ma nazala biki amrun qattun illa ja'alallahu laka minki makhraja. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala, kata Usaid bin Hudair, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu urusan kepada Anda, melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan jalan keluar atau solusi bagi permasalahan tersebut. Wa ja'ala lil muslimina fihi barakah, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan keberkahan bagi kaum muslimin, ya. Taib. Kemudian keutamaan apa yang didapatkan oleh orang yang gemar mengucapkan jazakallahu khaira? Ya, tentu saja orang yang gemar mengucapkan jazakallahu khaira atau jazakillahu khaira, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang banyak, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, "Law ya'lamu ahadukum," andai ini salah seorang di antara kalian mengetahui malahu fi qaulihi li akhihi, terhadap ganjaran atau pahala ya terhadap apa yang dia ucapkan kepada saudaranya jazakallahu khaira atau jazakillahu khaira, la aktsara minha ba'dukum li ba'da, ya, la aktsara ya ba'dukum li ba'di, maka salah seorang di antara kalian pasti akan membanyakkan ucapan tersebut. Ini kata Umar bin Khattab, andai salah seorang di antara kalian mengetahui balasan ganjaran terhadap orang yang sering mengucapkan jazakallahu khaira, maka pasti kalian akan memperbanyak ucapan tersebut. Ya, jadi ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara ganjarannya tentu saja yang pertama mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, menjalankan sunnah Rasulullah SAW, dan ini pahalanya besar. Kemudian di antara ganjarannya tentu saja menaati Allah dan Rasulnya.
Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulah." Barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, faqad wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan memperoleh keberuntungan yang sangat besar. Ya, maka sungguh dia telah beruntung. Taib, wallahu taala alam bisawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum barakallahu fiik. Ya. Apakah kezaliman kita bisa hilang dengan setiap saat kita selalu mengucapkan istighfar? Ya, tentu saja dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taibu minadz dzambi. Orang yang bertaubat dari satu dosa, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Ya. Jadi kalau ada seorang hamba yang melakukan kezaliman apapun itu, bahkan sampai mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, misalnya, ya, kita sampai terjatuh kepada kesyirikan, lalu kemudian kita memperbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa kita tersebut. Ya, dengan istighfar menghapuskan dosa. Ya, bahkan dengan istighfar bukan hanya menghapuskan dosa saja, dengan istighfar bisa menurunkan hujan. Dengan istighfar orang yang tidak punya anak bisa punya anak. Dengan istighfar orang yang sempit rezekinya bisa jadi luas rezekinya. Jadi semua dengan istighfar. Dan dengan beristighfar Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Jadi dengan istighfar bisa menghilangkan kezaliman kita. Ya. Baik, yang kedua, bagaimana cara membalas budi kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal? Di antaranya adalah dengan mendoakan, banyak mendoakan, dengan banyak memohonkan ampun. Ya. Allahumma gfir li abi misalnya, atau wali ummi. Ya, kita memohonkan, di samping kita memohonkan ampun kepada diri kita pribadi, juga kita memohonkan ampun untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang hamba nanti kelak, ya, diangkat derajatnya, yang mana dia kaget dengan derajat tersebut. Dia merasa nggak pantas dengan derajat tersebut, sampai dia mengatakan, anna hadza, bagaimana saya bisa memperoleh derajat ini ya Allah? Ya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ini semua engkau dapatkan listighfari waladikalak, karena istighfar anakmu, permohonan ampun anakmu untukmu. Ya, jadi ini diantara bentuk bakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal adalah dengan apa? Sering mendoakan, ya, memohonkan ampun. Jangan sampai kita terluput di setiap sujud kita. Paling enggak di sujud sunnah kita, ya, sholat sunnah kita. Jangan pernah lewatkan mendoakan orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Mohonkan ampun untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ya, ini diantaranya. Kemudian diantaranya lagi adalah dengan bersedekah atas nama orang tua kita. Ya, jadi misalnya nih, kita ada kelebihan duit misalnya, kita ada kelebihan duit 1 juta misalnya. Kemudian ada orang yang sedang bangun masjid, ya, atau sekolah misalnya, sekolah-sekolah Islam, ya, seperti itu. Ya, lebih bagus lagi kalau sekolah-sekolah sunnah gitu, ya, seperti itu. Lalu kemudian kita masukkan, ya, kita berinfak dengan uang 1 juta tersebut atas nama orang tua kita. Ya, atas nama orang tua kita. Nah, ini juga diantara bentuk bakti kita kepada orang tua kita. Lalu kita bertanya, waduh, kalau begitu saya nggak dapat pahala dong. Kita dapat pahala. Pahala yang kita dapatkan apa? Pahala yang kita dapatkan minimal berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, ini diantaranya. Kemudian diantaranya lagi cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dengan mengunjungi, menyambung, ya, tali silaturahmi dengan teman atau sahabat orang tua kita yang masih hidup. Jadi kita tahu nih, oh dulu waktu ayah saya atau ibu saya waktu masih hidup, dulu beliau sohiban sama Pak Fulan misalnya, ya, atau kalau ibu kita Bu Fulana misalnya. Ya, lalu kita datangi orang tersebut. Ya, kita bawain makanan misalnya, kita doakan hadiah dan lain sebagainya. Ini diantara bentuk bakti orang tua, bakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Wallahu taala alam bisawab, karena sudah lewat waktu, ya. Insyaallah sisa pertanyaan kita akan jawab pada pertemuan berikutnya. Taib, sekali lagi mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang keliru. Yang salah dan yang keliru ini murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Sementara yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.